Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 10 kata-kata yang dihindari oleh orang cerdas ya. Eee, Termasuk juga mungkin, saya juga masih belajar karena mungkin ada beberapa yang terlontarkan dari 10 kata-kata ini oleh pribadi saya sendiri dan saya insya Allah akan lebih belajar lebih baik lagi dan ini adalah 10 kata-kata yang dihindari oleh orang cerdas. Pada dasarnya perkataan itu, terbentuk dari sebuah pikiran ya, sebuah pikiran, menjadi perkataan, perbuatan, lalu akan menjadi menentukan masa depan kita seperti apa, nasib ya, atau karakter juga kita akan terbentuk dari sebuah pikiran, perkataan, perbuatan, dan itulah 10 kata-kata, yang dihindari oleh orang cerdas. Satu, eee, ini bukan salah saya. Kita dapat sering mendengar ya, sering mendengar di beberapa mungkin ya di sekitar sekeliling kita, ini bukan salah saya. Misalkan, ada seorang pemimpin, setelah, apa ya, setelah terdapat kesalahan, setelah misalkan anggota-anggotanya tidak mendengarkan atau apa gitu tuh, ini bukan salah saya, jadi lepas tanggung jawab aja wis gitu. Nah itu tidak baik, karena pada dasarnya itu kita sudah bermusyawarah, kita sudah apa namanya berkumpul mufakat gitu ya, harusnya mm, jadi harusnya itu kalau misalkan menurut saya pribadi kata-kata itu dihindari ya, harusnya justru mengayomi, memberikan evaluasi yang lebih baik, mungkin ya dari karena sebuah kesalahan kita memperbaikinya lagi, jangan ini bukan salah saya, ini bukan salah saya, itu ya namanya lepas tanggung jawab. Karena mungkin kedepannya kita bakal tidak bisa diajak kerjasama lagi dengan orang lain, mungkin tidak dipercaya lagi oleh orang lain karena sering terjadi kata-kata seperti itu. Yang kedua, ini kurang bagus, ini kurang bagus. Gimana bisa ya, maksudnya kalau misalkan ini kurang bagus, ini kurang bagus, eh harusnya jangan langsung menolak mentah-mentah gitu ya. Ini kurang bagus, ini kurang bagus. Harusnya ya menolak secara halus lah. Kita dapat memperbaiki lah gitu tuh. Jadi kata-kata yang cocok itu harusnya didiskusikan dulu lah. Jangan langsung terang-terangan ini kurang bagus, telak-telak. Harusnya ya diberi arahan. Bagaimana baiknya kalau ini seperti ini seperti ini. Ya, itu mungkin yang dihindari orang-orang cerdas. Yang ketiga, ini di luar pekerjaan saya. Banyak ya, kita masih sering mendengar. Mungkin beberapa orang, mungkin termasuk ya banyak sekeliling kita juga, eh, bahwa banyak yang melontarkan kata-kata itu bukan misalkan sebuah divisi mengerjakan pekerjaan divisi lain. Ya gimana ya? Eh, Harusnya ya itu sama didiskusikan dulu gitu Pak. Kalau misalkan orang-orang cerdas, misalkan dia itu bisa menghandle ya suatu pekerjaan orang lain di mana dapat bekerja sama dengan orang lain, ya itu bagus ya. Harusnya didiskusikan dulu dengan atasan kita, apakah baiknya misalkan ini dikerjakan bisa sama saya atau misalkan ini harus ke apa ya, yang bertanggung jawab atas pekerjaan tersebut gitu tuh. Yang kelima itu yang keempat, ini tidak adil. Ini tidak adil. Banyak ya yang sering saya dengar dengan kata-kata ini tidak adil, ini tidak adil. Kayaknya itu kekanak-kanakan banget ya. Gimana ya? Ini tidak adil, is not fair, is not fair. Kekanak-kanakan, tidak dewasa lah. Jadi harusnya ya kita terima dulu lah gitu tuh. Istilahnya apakah kita pantas menerima itu, apakah kita hmm, udah baik gitu dalam menjalankan sesuatu gitu tuh. Jangan langsung melontarkan ini tidak adil, ini tidak adil. Yang kelima itu, saya lebih pintar daripada Anda.
banyak orang-orang yang udah positif thinking lah, maksudnya gimana ya, yang percaya diri, saya lebih pintar daripada Anda, saya lebih pintar daripada Anda. Orang cerdas itu tidak pernah mengeluarkan kata-kata ini. Jangan pernah mengakui bahwa dirinya lebih pintar dari orang lain. Barangkali yang lain istilahnya yang diam-diam ternyata lebih pintar daripada Anda, bagaimana coba? Jangan mengakui diri sendiri lebih baik daripada orang lain lah. Kita banyak mengkaji diri sendiri lah. Yang ke-6 itu menyinggung ya, menyinggung orang lain dengan tidak sadar mungkin ya. Orang lain yang disinggung kita itu spill lah gitu bahasanya ya. Harusnya ya jangan begitulah, jangan menyinggung. Kalau misalkan contohnya kita sebagai pemimpin, misalkan anak buah kita ataupun anggota kita mendapatkan kesalahan ya, kita itu jangan langsung menyinggung ya, jangan langsung menyinggung secara tidak, cara inilah, mengobrolkan di belakang gitu. Jadi langsung aja to the point gitu, biar dia bisa memperbaiki kesalahannya, bisa lebih baik lagi. Yang ke-7, melontarkan ini memang pertanyaan bodoh ya. Misalkan dalam suatu forum kita itu akan bertanya, tapi diawali dengan ini memang pertanyaan bodoh. Hindarilah kata-kata itu. Orang cerdas itu menghindari kata-kata itu. Berarti kita tidak pernah percaya diri dengan pertanyaan yang kita lontarkan. Atau mungkin kita tidak menyimak, mungkin kalau misalkan itu keluar kata-kata ini memang pertanyaan bodoh. Harus percaya dirilah dengan kata-kata, dengan pertanyaan ataupun dengan diri sendirilah. Yang ke-8 itu saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak bisa melakukan ini. Henry Ford juga mengatakan ya, jika Anda berpikir bisa, maka Anda bisa melakukannya. Jika Anda berpikir tidak bisa, pasti Anda tidak akan pernah bisa melakukannya. Kembali lagi kan, dari pikiran, perkataan, perbuatan. Seperti itu. Jadi ya harus percaya diri lah, percaya diri dulu gitu tuh. Tumbuhkan rasa percaya diri. Kita coba dulu. Mungkin ya kalau kita pikiran kita sudah bisa ya pasti bisa. Kalau pikiran kita di awalnya tidak bisa ya pastilah tidak akan pernah tercapai keinginan itu. Yang ke-9, apa ya? Serahkan sama saya. Serahkan sama saya. Orang-orang cerdas itu tidak akan pernah berpikir mengatakan seperti itu. Misalkan sebuah contoh ya, kita ke counter memperbaiki HP kita. Kita ada kerusakan di HP, mungkin orangnya itu bilang 5 menit, ini 5 menit sudah selesai. Ternyata kita tunggu baru sejam, 2 jam, 3 jam itu baru selesai. Jadi ekspektasi kita terhadap dia itu tinggi. Ya sebaiknya ya istilahnya hindari kata-kata itu ya. Harusnya bisa menganalisis dulu, misalkan ini masalahnya apa, ini apa, baru kita bisa menentukan waktu yang akan kita selesaikan untuk menghadapi masalah tersebut. Oke. Yang 10 kan ada, kan sudah saya bilang ya. Yang 10 kan sudah saya bilang, banyak kata-kata yang terlontarkan seperti itu. Kan saya sudah bilang bla 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 bla. Kan saya bilang bla 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 bla. Harusnya ya itu untuk kata-kata melindungi diri sendiri ya. Harusnya ya itu kembali lagi dalam misalkan itu contohnya dalam sebuah musyawarah mengadakan suatu agenda kegiatan besar. Misalkan yang disepakati ada plan A, B, C, yang disepakati plan B, terus sudah mufakat itu plan B yang disepakati ternyata plan B ini ada kegagalan lah. Mungkin yang mengajukan plan A atau plan C dia berkata, kan sudah saya bilang harusnya tidak boleh, kan sudah ada kesepakatan bersama di awal, mufakat ya, musyawarah. Harusnya kegagalan bersama ya kegagalan bersama, keberhasilan bersama ya keberhasilan bersama. Itulah
sekian kata-kata, 10 kata-kata cerdas yang dihindari orang cerdas ya. Insya Allah kita belajar dari video ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.